Karena memang sebelum putusan itu hakim akan rapat permusyawaratan hakim dulu, RPH. Mereka akan memusyawarahkan untuk pembacaan vonis yang hasilnya mungkin akan dibacakan hari ini, tapi memang salah satu dari majelis berhalangan, jadi akan ditunda di tanggal 16 Januari hari Kamis. Ada 4 orang yang kita laporkan ya. Yang pertama berinisial G, kedua berinisial DS, yang kedua berinisial NP, yang keempat adalah PB. Agus udah males sih mikirinnya hal-hal seperti itu. Fokus kan Agus sekarang udah fokus kesehatan nih. Agus kesehatan dulu yang harus pikirin kalau udah memang benar-benar kesehatan Agus. Sidang kasus penyiraman air keras terhadap Agus Salim dengan terdakwa Aji kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari ini. Sidang yang telah memasuki tahap pembacaan vonis itu menjadi momen yang sangat dinanti oleh semua pihak, terutama Aji yang nasibnya akan ditentukan oleh putusan majelis hakim. Namun, harapan untuk segera mendapatkan kejelasan harus kembali tertunda. Salah satu hakim yang seharusnya hadir dalam persidangan dikabarkan berhalangan hadir karena alasan kesehatan. Dengan absennya hakim tersebut, persidangan terpaksa ditunda hingga jadwal berikutnya yang belum ditentukan secara pasti. Penundaan ini tentu menjadi ujian kesabaran bagi Aji yang selama ini menanti dengan harap-harap cemas atas putusan yang akan diterimanya. Melalui kuasa hukumnya, Aji menyampaikan harapan agar majelis hakim memberikan vonis yang seringan-ringannya dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dalam kasus ini. Oke teman-teman, jadi sidang hari ini seharusnya memang agenda pembacaan putusan vonis Aji tanggal 13 Januari. Cuma sebagaimana juga tadi teman-teman ketahui, dalam proses persidangan ada salah satu hakim anggota yang masih berhalangan sakit. Karena memang sebelum putusan itu hakim akan rapat permusyawaratan hakim dulu, RPH. Mereka akan memusyawarahkan untuk pembacaan vonis yang hasilnya mungkin akan dibacakan hari ini, tapi memang salah satu dari majelis berhalangan, jadi akan ditunda di tanggal 16 Januari hari Kamis. Ya, harapan kita ya sama. Harapan kita, karena kita sudah menjalankan seluruh proses hukum acara yang berjalan dari awal pembacaan dakwaan sampai dengan menghadirkan para saksi dan juga pembacaan tuntutan sampai pembelaan pledoi yang sudah kita sampaikan dalam persidangan. Harapan kita Aji akan mendapatkan vonis yang seringan-ringannya. Artinya vonis yang seringan-ringannya itu sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan hukum yang memang juga kita melihat banyak disuarakan oleh masyarakat, dan saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan di hari Kamis nanti tidak ada penundaan lagi pembacaan putusan dan vonisnya sesuai apa yang kita harapkan bersama-sama. Masa tahanan dari kurang lebih, kalau tanggalnya saya agak lupa ya, tapi dari bulan September dihitung sampai per hari ini berarti September, Oktober, November, Desember 4 bulan atau 5 bulan, jalan 5 bulan ya. Sampai Januari, nanti ketika divonis dan itu akan dipotong untuk masa tahanan yang sudah dijalankan oleh Aji selama dia ada dalam rutan kepolisian dan sampai hari ini di rutan Salemba. Oh iya, tuntutan 5 tahun yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Kondisi Aji sehat. Saya sebelum libur tahun baru kemarin sempat ketemu dengan Aji. Saya langsung jenguk ke rutan Salemba. Saya juga menyampaikan, waktu itu saya menyampaikan tentang rencana pledoi atau nota pembelaan ya. Dan saya sampaikan seluruh poin-poin pembelaan kita akan maksimalkan nanti dalam proses pledoi, dan Aji juga berharap ya sama ya, dia akan mendapatkan vonis yang seringan-ringannya, artinya vonis yang memang berdasarkan keadilan, tapi bukan vonis yang memang karena rasa subjektif ketidaksukaan dengan terdakwa yang ada nanti diputuskan oleh majelis hakim, tapi ya memang ada vonis yang memang berdasarkan rasa keadilan yang sesuai dengan hukum. Iya, itu saya sampaikan juga, dan Aji juga mengetahui itu ya, karena beberapa kali pun di agenda seperti itu kan Aji juga datang ya. Agendanya dihadirkan oleh majelis hakim di persidangan, dan Aji juga melihat, dan saya juga menyampaikan juga ke pihak Aji dan ke pihak keluarganya Aji bahwa memang ada beberapa dukungan dari masyarakat yang artinya ya berkali-kali juga disampaikan memang perbuatan itu adalah perbuatan kriminal yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum, tapi dasar Aji melakukan itu memang
karena dasar tadi ada yang sudah kita sampaikan secara lengkap di proses persidangan dan bukan berencana, dan memang itu adalah bentuk respon dia terhadap ada intimidasi verbal yang saya katakan dengan tim itu bersama-sama yang dialami oleh Aji pada saat masa kerja dengan Agus gitu. Jadi itu adalah reaksinya Aji yang memang dilakukan dan akhirnya dia melakukan perbuatan tersebut. Spontanitas. Ya, saya bisa mengatakan seperti itu ya. Gitu. Walaupun memang jaksa akhirnya punya tafsir tersendiri. Di sisi lain, Agus yang menjadi korban penyiraman air keras yang telah melalui berbagai cobaan berat, kini masih terus memperjuangkan hak atas uang donasi senilai 1,3 miliar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Uang yang seharusnya digunakan untuk biaya pengobatan dan pemulihan dirinya itu diduga diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tidak tinggal diam, Agus telah melaporkan 4 nama yang diduga terlibat dalam penyelewengan donasi tersebut. Keempat nama itu disebutkan memiliki peran dalam pengelolaan dana yang seharusnya dikumpulkan dari masyarakat untuk membantu dirinya. Kami dari tim pembela kaum lemah telah melaporkan ada 4 orang yang kita laporkan ya. Yang pertama berinisial G, kedua berinisial DS, yang kedua berinisial NP, yang keempat adalah PB terkait dugaan tindak pidana penggelapan yang dia menahan dan menyimpan dana Agus kepada pihak lain di sini, yaitu korban bencana alam Nusa Tenggara Timur ya. Telah resmi kita laporkan pada tanggal 6 Januari 25, ini bukti laporan resminya ya, yang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Sudah, jalani aja, ikutin aja prosesnya. Kalau emang gimana, bingung. Kalau misalnya emang itu ya, kalau dia merasa dirugikan atau apa, proses aja sih, berjalan aja. Saya ikuti kok prosesnya, mau seperti apa. Mungkin ketika Teteh masih menjadi ketua ya, ketua yayasan kan memang sudah menyurati dari pihak Agus, ayo berobat, bahkan sudah dipesankan ya Teh, salah satu rumah sakit untuk berobat, tapi tidak ada kemudian itikat Agus untuk berobat, sehingga kemudian sampai di titik ini gitu. Jadi kita juga sama-sama bingung pihak Agus kemudian maunya sebenarnya apa. Kalau maunya Bang Densu kan sudah dengan tegas ya, datang ke saya maka ayo berobat gitu. Nah kalau kemudian mau ke ranah hukum terus-terusan ya semakin panjang gitu dan semakin tidak akan sampai pada poinnya. Karena kan seperti kita ketahui bersama ya, pemidanaan itu kan bukan soal donasi ataupun uang, tapi soal pemenjaraan atau pemindahan seseorang. Jadi kalau memang pihak Agus inginnya adalah uang donasi itu, maka tempuhlah langkah hukum untuk mendapatkan uang itu seharusnya ya, bukan malah bikin polemik-polemik baru gitu. Saya nggak mau komentar itu lagi, yang jelas apa yang terjadi saat ini, tim pengacara Agus, tim pembela kaum lemah di luar saya ya, mereka telah melakukan satu upaya dengan melaporkan 4 orang ya, yang dianggap ya menahan, menggelapkan, atau mungkin untuk sementaranya menahan dan menggelapkan. Kalau untuk nanti berkembang ke pasal membagi-bagikan, menguasai, menipu, itu urusan pihak kepolisian dan tim lawyer mereka. Ada Marlina, ada Rizaldi ya. Siap. Kemudian kita minta supaya Polda Metro Jaya cepat gitu, karena ini sangat mengganggu dan merusak tatanan sosial masyarakat. Karena uang yang masih konflik, yang masih digugat mereka di perdata, dibawa ke daerah bencana alam. Ya sudah, kalau memang ada gugatan, ya yayasan kalau digugat dia akan hadapi, saya digugat saya akan hadapi, ya sesimpel itu saja. Jadi harus siap gitu, ya. Yang siap memakan dan membagi-bagian uang Agus, ya harus siap gitu. Karena kalau nggak siap, burungnya dipotong. Di tengah berbagai ujian hidup yang menimpanya, Agus tampaknya mulai menemukan ketenangan dalam menerima keadaan. Proses panjang yang ia jalani, baik secara fisik maupun emosional, akhirnya membuatnya mampu beradaptasi dengan kondisinya. Ya, kini Agus terlihat lebih santai dan tenang dalam menjalani hari-harinya. Salah satu hal yang menjadi sumber kekuatan Agus adalah dukungan tanpa henti dari sang istri. Dalam setiap langkahnya menghadapi cobaan, sang istri selalu berada di sisinya, memberikan semangat dan cinta yang tulus.
Untuk menunjukkan rasa syukur dan cintanya, Agus mencurahkan isi hatinya lewat sebuah puisi yang ia persembahkan khusus untuk sang istri tercinta. Dalam puisi tersebut, Agus menggambarkan ketangguhan dan kasih sayang istrinya sebagai pelita yang menerangi kegelapan hidupnya. Cintaku pada istriku tidak akan pernah bergelombang ketika ada benturan, karang, apapun itu. Tapi istriku tetap tegar menghadapi semuanya. Istriku. Ini puisi agak sadis ya, tapi profesional sih diciptakan buat istri tersayang. Sayu-sayu ku dengar dengan haluan lembut istriku, "Abang, abang." Suami menjawab, "Sayang, sayang." Haluan begitu besar, kata-kata indah terlontarkan. Luar biasa, luar biasa. Kesetiaan yang penuh dengan kesetiaan. Perjalanan hidup yang begitu keras. Ketika Bang Agus dihantam itu, Bang Agus benar-benar tegar menghadapi semuanya. Aduh, kenapa ini hujatan banyak banget? Thank you hujatannya. Tapi ya, setelah dipikir-pikir ya, dengan hujatan-hujatan seperti ini, Bang Agus bisa mengambil kesimpulan bahwa kalian itu adalah orang-orang keras kepala. Terima kasih. Palingan hal yang paling menyenangkan itu sama istri, paling kita tertawa bareng, ngelawak bareng sih, itu kan. Kadang-kadang ya lucu-lucu lah, kadang dan ini, ih abang udah nggak mandi nih, udah 2 hari nih gitu kan. Ketiaknya bau gitu kan. Kan tertunda lagi buat ngomongnya kan. Dia paling begitu sih. Ada sih kalau dia mah selalu ada rencana, nanti abang saya ajak sini deh ke pantai lah katanya gitu, buat nyenangin abang gitu, supaya abangnya seneng, supaya abangnya nggak bosan. Kadang-kadang dia malah, apa yang membuat abang seneng ya katanya, supaya abang bahagia katanya. Ya penting sayang selalu ada di samping abang itu udah bahagia. Aku sih udah males sih mikirinnya hal-hal seperti itu. Fokus kan aku sekarang udah fokus kesehatan nih. Agus kesehatan dulu yang mesti pikirin kalau orang memang benar-benar kesehatan Agus. Nah, udahlah. Yang namanya rezeki kita kan nggak tahu ya kan. Kita berserah sama Allah aja. Kalau memang itu rezeki Agus ya alhamdulillah. Kalau memang udah yang benar. Gitu semoga. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.